Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eudora Vanjalinsei dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan custom modul dalam Odoo 16 sebagai bagian dari tugas untuk guest lecture. Jadi di sini kita pertama akan membuat directory baru untuk modul library book. Caranya adalah dengan kita menyalakan Docker yang telah dibuat sebelumnya untuk Odoo 16. Jika belum punya, maka bisa cek dari lab sebelumnya. Kemudian kita akan menjalankan komen berikut pada terminal yaitu Docker PS. Docker PS ini dijalankan di terminal bisa PowerShell dalam folder Odoo yang telah dibuat. Kemudian dari hasil tersebut ada dua Docker image yang bisa dilihat. Di sini ada dua untuk Odoo dan juga Postgres. Kemudian ambil yang untuk Odoo 16. Jadi kita ambil names-nya yaitu adalah Odoo, strip npm, strip web, strip 1. Kemudian gunakan nama itu dalam komen berikut yaitu docker exec add nama kontainer Odoo yaitu Odoo strip npm web 1 ini /bin/bash. Komen ini dijalankan kemudian akan muncul tanda dolar seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa jalankan Odoo scaffold library book /mnt /extra add-ons. Library book ini adalah nama modul, jadi bisa diganti dengan nama lainnya. Dan untuk mnt /extra add-ons ini adalah lokasi di mana directory bernama library book ini ingin disimpan. Setelah itu bisa dijalankan komennya di terminal melanjutkan dari yang dolar tadi. Kemudian akan muncul folder namanya tuh library book di folder lokal kita. Di sini bisa dilihat di dalam folder add-ons itu muncul eh, satu folder baru yaitu library book. Nah, karena sudah terbentuk library book-nya, directory-nya juga, kita akan buka directory tersebut melalui VS Code. Di sini kita buka untuk folder library book-nya. Di sini isinya ada controllers, demo, model, security, dan juga views. Kita akan modifikasi isi dari file manifest.py yang ada di luar sini dengan isi berikut. Untuk isinya ini ada namanya, kemudian versionnya, kemudian ada deskripsinya. Ini bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Kemudian kita juga akan mengubah isi dari model.py dengan model untuk data buku nanti. Jadi di sini untuk model datanya itu ada name. Name itu adalah judul bukunya, kemudian autornya, penulisnya siapa, year of publication-nya, tahunnya kapan, kemudian ISBN, description, dan juga status dari buku itu. Ada tiga, yaitu available, borrowed, sama lost. Untuk defaultnya sendiri, ketika data tersimpan itu akan statusnya akan available. Nah, kemudian kita akan modifikasi isi views dari XML. Ini adalah views kode yang akan menjadi tampilan dalam Odoo 16 gitu. Misalnya di sini dalam Odoo itu tampilannya bakal menampilkan seluruh data berupa nama, author, year, ISBN, dan status. Kemudian ketika kita ingin membuat data buku baru itu akan muncul tampilan form. Formnya itu isinya adalah field untuk mengisi nama, author, year, dan lain-lain. Begitu. Kemudian di sini juga ada beberapa eh, kode lain untuk action, kemudian juga untuk menu. Nah, setelah modul custom ini dibuat, kita akan masuk memasukkan atau mengaktifkan modul tersebut ke dalam Odoo 16. Caranya adalah sebelumnya kita akan menduplikasi database yang ada dari lab sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya ada error. Kemudian setelah diduplikasi kita masuk ke modulnya, kita aktifkan developer mode-nya bisa lewat settings atau bisa lewat URL. Kemudian kita buka halaman apps dan update app list. Kemudian kita update aja. Kita search modul namanya book atau library di sini. Kemudian kita tekan activate. Nah, setelah itu hasilnya akan menjadi installed seperti ini. Ketika ini dibuka, eh akan muncul detail dari modulnya. Di sini nama modulnya adalah library book. Pembuatnya adalah
Eudorova-nya. Kemudian untuk websitenya bisa dilihat di mana, kategorinya apa gitu-gitu. Kemudian untuk membuka si modulnya, kita tuh masuk ke inventory. Kemudian di sini muncul baru yaitu namanya library. Kemudian books. Ketika books dibuka, halamannya akan muncul seperti ini. Jadi di sini halamannya ada judulnya ada books. Di sini ada new untuk create data baru. Kemudian juga ini adalah lokasi tempat data-data buku yang ada harusnya muncul. Selanjutnya kita akan membuat data buku baru, caranya dengan klik new. Kemudian di sini ada beberapa field yang harus diisi. Contohnya adalah title atau judul buku, author, penulis bukunya, tahun publikasinya, ISBN, status, dan juga description. Kalau statusnya belum diubah apa-apa, defaultnya dia adalah available. Di sini aku coba isi beberapa field, kemudian kita simpan, dan di halaman luar itu akan muncul bukunya. Misalnya di sini saya membuat buku Bumi, Matahari, dan juga Bulan. Untuk statusnya sendiri, aku coba beberapa status. Di sini ada available, lost, dan juga borrowed. Itu juga muncul di bagian status di luar. Untuk available sendiri itu artinya tersedia untuk dipinjam. Borrowed itu bisa sedang dipinjam dan lost itu bukunya hilang gitu. Kemudian untuk mengubah data bukunya, kita bisa buka lagi detail dari buku tersebut dengan pencet salah satu datanya. Dan bisa langsung diubah. Misalnya di sini untuk judul buku Bumi itu saya ubah jadi Bumi dalam kurung revisi seperti itu. Kemudian untuk action lainnya itu bisa dilakukan penghapusan dari data, bisa dengan klik action, delete, atau mungkin mau diduplikasi juga untuk data bukunya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan mode custom library book. Modul ini masih sangat sederhana dan juga masih terdapat banyak ruang untuk modifikasi baik secara tampilan maupun fungsionalitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.